Selamat sore Ibu Mintarsi. Selamat sore. Bu, menanggapi kasus mantan istrinya Andre Taulany, Ibu Erin dengan ART-nya, Ibu menanggapinya seperti apa sih Bu hal ini? Jadi saya ingin bahas sesuatu dilihat dari dua pihak. Karena ini sengketa antara dua pihak. Lalu kita lihat dari Erin banyak sekali diketahui oleh masyarakat. Dari segi ART-nya tidak diketahui. Lalu tapi kita lihat peristiwa yang terjadi belakangan. Peristiwa adalah masalah jendela dibuka di malam hari. Itu juga suatu yang sebetulnya terlalu membahayakan bagi majikan. Kemudian ada lagi bahwa dilaporkan ke kepolisian. Laporan ke kepolisiannya itu juga polisi tidak menanggapi secara serius. Jadi seolah-olah memang belum jelas. Karena di sini polisi hanya menerima dan dari pihak ART-nya tidak membuat visum et repertum. Lalu kita lihat lagi, kenapa masalah kecil begini kalau belum ada bukti-buktinya kecuali wah dia babak belur, berdarah-darah, lalu laporkan kemana-mana. Tapi ini kan enggak, jadi jelas mencurigakan. Bukan bahwa Erin benar ya, tapi dari pihak ART-nya juga mencurigakan. Kemudian dari pihak Erin mungkin saja kalau sesuai dengan kebiasaannya dia barangkali mengucapkan kata-kata kasar. Itu juga mungkin karena itu perlu dibuktikan. Jadi ART-nya perlu membuktikan ini loh saya visumnya ini sampai luka memar. Itu yang perlu dilakukan. Kalau tidak kita masih ragu-ragu siapa yang sebetulnya salah. Mungkin saja kali ini ART salah. Mungkin saja ART kurang pandai sehingga tidak bisa memperlihatkan kesalahan dari Erin. Jadi kalaupun dilanjutkan kan masalahnya kecil. Kenapa masa kecil ini jadi begitu heboh kemana-mana dilaporkan? Jadi ada apa di balik ini? Itu harus ikut kita pertimbangkan. Apakah ada orang ketiga Bu yang Mungkin saja ada orang ketiga, karena kok begitu cepat sebagai seorang ART, kok begitu cepat ada orang yang ikut intervensi. Begitu cepat lapor kemana-mana. Apakah bisa seorang ART sampai lapor kemana? Bisa sih bisa, tapi kemungkinan itu tidak terlalu besar. Oke, Ibu sebagai seorang psikiater, ada dampak psikologis nggak buat mungkin Ibu Erin atau anak-anaknya? Jelas dampak psikologis itu ada, karena bagaimanapun juga ini tersebar luas, kecuali kok tidak tersebar. Jadi kalau kita lihat, media banyak melihat, atau bukan media, netizen banyak melihat dari segi bahwa ini adalah majikan, satu adalah ART. Dan seringnya memang majikan yang lebih berkuasa dan lebih sering salah. Tapi itu tidak selalu. Jadi dengan ini disebarkan, jelas anak-anaknya terpengaruh kan. Bahwa mungkin ibunya seorang yang kejam atau apa. Oke Bu, mungkin ada langkah-langkah apa yang harus mungkin ditempuh oleh kedua belah pihak ini supaya permasalahan ini bisa redam gitu atau seperti apa Bu? Kalau dilihat masalahnya belum jelas kan, kemungkinan masalahnya hanya kecil. Jadi kalau sudah masalah kecil, kenapa harus dibesarkan sebesar itu? Kenapa tidak damai saja? Karena kalaupun nanti terus, hukumannya kan juga tidak akan terjadi hukuman yang berat. Jadi dia akan mengecewakan juga dengan proses yang panjang, akhirnya berakhir dengan hukuman yang kecil, padahal dirinya kan terasa sangat jengkel. Oke Bu, apakah ada hal yang ingin dimanfaatkan oleh ART tersebut karena melihat Erin itu mempunyai banyak harta dan orang yang cukup kaya? Itu mungkin saja ART ini seperti juga ada kan ART yang misalnya menculik anak, itu juga terjadi. Jadi jangan kita anggap bahwa ART selalu benar karena dia miskin. Tapi kali ini belum tentu benar karena kita lihat proses-prosesnya kok rada meragukan. Bahwa prosesnya sepertinya ART kok begitu pandai sampai bisa macam-macam. Oke, langkah apa Bu yang harus ditempuh mungkin untuk supaya tidak merebar luas permasalahan ini ke muka umum, mungkin langkah apa Bu? Saya pikir langkah yang terbaik karena dua-duanya masalah tidak besar dan belum terbukti besarnya, maka sebaiknya damai kalau bisa. Buat apa dibesar-besarkan
akhirnya tidak mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan.